Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqani fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita awali perjumpaan kita dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di petang hari ini pada maghrib kita bisa bertemu sebentar untuk bersama-sama mengorientasikan diri terhadap pembelajaran yang akan bersama-sama kita lalui. Saya menyapa sahabat-sahabat saya, ada Pak Har. Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Haji. Masih di atau sudah mundur ini? Belum sampai rumah ini. Masya Allah, masih di dalam perjalanan. Ya. Perjalanan. Iya. Teman sudah bergabung, juga ada teman-teman yang lain yang cukup banyak ya, saya tidak mampu sebut satu persatu. Ya. Nah, kita sapa pada saat kita ketemu muka, insya Allah. Pada malam hari ini kita bersama-sama untuk mengorientasikan diri terhadap apa yang akan bersama-sama kita belajar. Tentu saja kita awali dari sebuah niatan gitu ya. Jadi niatnya ini sebenarnya untuk apa juga gitu ya. Ini kita benar-benar harus meluruskan niat gitu. Nah, kenapa meluruskan niat itu menjadi sangat penting? Karena sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang sangat terkenal ya. Saking terkenal ini anak TK pun hafal. Di kitab hadis Arba'in An-Nawawi ya. Ini di Bukhari nomor 1 ya. Hadis yang pertama di kitab Sahih Bukhari ini hadis yang pertama, sehingga pasti sangat terkenal. Innama sesungguhnya apa-apa al-amalu, yaitu amal-amal, biniat itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap amal itu setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Nah, asbabul wurud atau sejarah dari disabdakannya hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW menjelang hijrah, maka para sahabat juga berduyun-duyun untuk mengikuti hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nah, yang menarik adalah motif dari hijrah ini ternyata beragam. Maka dilaporkanlah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nampaknya ada sahabat muda yang dia ini berhijrah. Ya, nampaknya bukan hanya disebut bukan hanya ya, karena di permukaan itu jelas terbaca ini hijrahnya karena ya, calon istrinya itu juga hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yang kibuha, siapa yang hijrahnya itu karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, kemudian apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ini kepada yang ia tuju. Jadi kalau berhijrah yang merupakan sebuah perjalanan berbahaya, ya, risikonya taruhannya adalah nyawa. Tapi itu diniati karena berhijrah karena perempuan yang akan dinikahi itu juga berhijrah. Niatnya karena pengen mengikuti perempuan yang pengen dinikahi itu, maka dia dapatnya ya perempuan itu. Nah, ini menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk kita umat Rasulullah SAW untuk meluruskan niat di setiap aktivitas yang kita akan lakukan. Besok hari Ahad insya Allah teman-teman bersama-sama kita semuanya akan belajar bersama-sama bagaimana tata cara ibadah haji dan umrah ya, praktek langsung ya di Fatimah Zahra, Firdaus Fatimah Zahra. Pertanyaannya, apa niatnya? Nah, maka saya mengajak diri saya, keluarga saya, teman-teman saya, dan semua sahabat semua yang bergabung di dalam
jamaah ini untuk apa? Membangun niat yang lurus. Apa coba niatnya? Niatnya adalah membekali diri agar mampu berhaji dan umrah. Jadi kita ini membekali diri. Bagaimana dengan teman-teman yang sudah berhaji dan berumrah? Niatnya adalah untuk mempertahankan kemabruran haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ala umratu, satu umrah, ilal umrati, ke umrah yang lain, kafaratun lima bainahuma, menjadi penebus atau penghapus dosa. Ya, jadi orang yang berumrah hari ini, kemudian berumrah lagi, barangkali 2 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian, maka antara 2 umrah ini dihapus dosanya, masya Allah. Seandainya orang-orang ini mengimani hadis ini dengan keimanan yang paling tinggi yang mereka bisa capai, apa yang akan terjadi? Orang akan rajin bekerja menabung untuk berkali-kali umrah. Karena apa? Ini bukan urusan plesir ke Saudi Arabia, bukan. Kalau plesir ngapain juga ke Arab Saudi, panas, ya. Desak-desaan, banyak orang lagi. Plesir ke tempat yang sejuk, yang pemandangannya indah. Ini bukan plesir. Ini ibadah. Nah, ibadah itu adalah ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjut dalam hadis Rasulullah tadi, bahwa pahala dari haji yang mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza, tidak ada pahalanya illal jannah, kecuali surga. Jadi pahala dari haji yang mabrur itu tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena sudah the ultimate reward. Ganjaran terbesar itu apalagi kalau tidak surga. Jadi umroh ke umroh berikutnya itu menghapus dosa, haji itu ganjarannya adalah surga. Jadi ini tidak ada tandingannya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita niati itu membekali ilmu dan pengalaman untuk persiapan berhaji dan berumroh. Nah, kalau kemudian di situ ada unsur wisatanya, ada unsur pertemanannya, itu untuk apa? Sebagai tambahan pahala buat kita. Niatnya tetap lurus untuk mempersiapkan diri kita untuk berhaji dan berumrah. Baik, dalam waktu yang singkat ini mari kita bersama-sama lihat kembali bagaimana tata cara ibadah haji dengan skenario tamattu gelombang 1. Ya. Ini karena ada 3 macam cara melakukan haji, yaitu haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Tidak kita bahas saat ini karena sudah dibahas di kajian-kajian sebelumnya. Teman-teman yang mengikuti melalui channel YouTube Yaqwa TV ini sudah dibahas dalam 3 seri yang lalu. Bagi yang pendatang baru, teman-teman baru nanti bisa catch up ya, bisa mengejar dengan memutar videonya di channel YouTube Yaqwa TV. Baik, yang tamattu ini bagaimana? Ini termasuk haji yang paling ringan ya, karena tamattu sendiri artinya adalah bersenang-senang. Mana kita selesaikan umrohnya dulu, umroh yang merupakan umroh haji, kemudian kita bebas, pakaian ihram kita tanggalkan sambil menunggu waktu ibadah haji. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang tanggalnya, harinya sudah ditentukan. Sementara umroh sendiri itu bisa sepanjang tahun. Alhamdulillah, syukurillah saya sudah diberi kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji bersama istri saya tercinta Bunda Yunita tahun 1432 Hijriah ya, 2012 yang lalu. Ini sudah berapa tahun ya? 10 tahun yang lalu, 1 dekade. Masya Allah itu ya. Haji itu memang cuma sekali wajibnya seumur hidup. Tapi kalau kita diberi umur yang panjang, maka setelah haji kita punya kewajiban untuk menjaga kemabruran kita seumur hidup, bukan main-main. Alhamdulillah 2 tahun kemudian saya berkesempatan ibadah umroh bersama keluarga besar saya, dan 2 tahun kemudian juga pergi umroh lagi. Teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan bahwa ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum.
utamanya tentang keilmuannya. Agar apa? Agar kita ini mantap ketika melaksanakan. Ya, benar bahwa ibadah haji dan umrah itu dilakukan secara massal, di sana banyak temannya, bahkan ada pembimbingnya juga. Tetapi kalau kita tidak mantap secara keilmuan, bisa jadi di sana akan tidak mantap. Apakah saya ini sudah melaksanakan benar atau belum, dan seterusnya. Baik. Kita sedikit ke hal yang bersifat dasar ya, dasar dari ibadah. Baik. Ini adalah dasar ibadah. Di dalam surah Ali Imran ayat 97 Allah Ta'ala berfirman yang terjemahnya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah tempat di mana Nabi Ibrahim berpijak ketika membangun Ka'bah. Fihi ayatun bayyinatun maqami Ibrahim faman dakhala kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi orang Islam itu perihal ibadah haji itu adalah wajib. Nah, klausul selanjutnya adalah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi orang itu ada barangkali sudah cukup hartanya, bahkan melimpah-limpah. Ya. Ke Eropa pernah, ya. Ke Amerika sering, ke Afrika pernah, China pernah, Australia pernah. Anehnya, cuma satu saja dia yang tidak pernah, ya, itu ibadah haji. Ada apa? Jawabannya adalah adanya pengingkaran terhadap perintah Allah. Padahal yang jelas adalah ini kita diberi kewajiban untuk berhaji. Jadi orang yang sudah mampu, namanya terpanggil, itu harus menyegerakan untuk bisa berangkat. Nah Pak, sekarang antrinya lama, itu masalah lain lagi. Kita sedang bicara kaifiah ibadahnya, ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa siapa yang mewajibkan haji itu, apakah presiden, apakah menteri agama? Bukan. Yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya. Yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Tentu saja kalau saya bertanya kepada teman-teman muslim, Anda mau enggak berhaji? Ya, itu mayoritas akan mengatakan iya, gitu. Bahkan itu menjadi impian seumur hidup dari masing-masing orang Islam. Pertanyaannya, seberapa serius Anda menyiapkan untuk itu, gitu ya? Kadang-kadang banyak sekali penundaannya dan alasannya, yang alasan itu tidak syar'i, tapi cuma salah gaul aja, gitu. Tidak ada ceritanya ya orang mau berhaji itu harus punya rumah mewah dulu, harus punya kendaraan mewah dulu, anaknya yang 4 itu harus mentas dulu, kemudian karirnya harus bagus dulu. Tidak ada seperti itu. Syaratnya hanya kalau mampu mengadakan perjalanan ke sana, wajib. Baik, teman-teman sekalian, kemudian pahala haji dalam hadis Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari umrah ke umrah berikutnya, ini tadi sudah saya baca, adalah penghapus di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Maka ini adalah sebuah pahala yang besar sekali. Baik. Kemudian di dalam hadis lain, jamaah haji dan umrah adalah utusan Allah. Apabila mereka berdoa, Allah akan mengabulkannya. Dan apabila mereka beristighfar, minta ampun, Allah akan mengampuninya. Masya Allah. Maka kita tahu bahwa ini ibadah yang sangat istimewa. Kita berdoa akan dikabulkan, kita beristighfar mohon ampun akan diampuni. Baik, ini saya lewati sedikit karena ini terkait teknis waktu praktek nanti mau berangkat haji. Kita langsung ke sini ya. Jadi nanti di Fatimah Zahra hari Ahad, teman-teman sekalian, kita akan melakukan latihan dengan metode role play. Di dalam metode role play ini kita akan bermain peran. Bagaimana cara bermain peran? Seolah-olah kita sudah benar-benar menjadi jamaah calon haji. Jadi teman-teman mohon besok ketika mengikuti pelajaran bersama saya dan tim pembimbing untuk fokus memperhatikan. Karena pelatihan kita yang durasinya 4,5 jam, jika Anda benar-benar memperhatikan, insya Allah efektivitasnya sama dengan orang belajar manasik setengah tahun.
syaratnya Anda harus perhatian betul, ya. Anda harus perhatian. Jadi fokus kepada materi yang disampaikan, karena begitu disampaikan langsung dipraktekkan, begitu disampaikan langsung dipraktekkan. Baik, kita awali dari mana? Ya, kita awali dari Solo. Nah, kenapa kok Solo? Ini cuma salah satu embarkasi saja ya di Donohudan, ya, SOC, Solo City. Ke Jeddah naiknya pesawat Garuda Indonesia 10 jam. Pak, besok di Fatimah Zahra bagaimana cara memerankan ini? Ada caranya, nanti hari Ahad ya kita lakukan. Baik. Kemudian setelah 10 jam penerbangan kita akan mendarat di sebuah bandara yang luar biasa besar. Salah satu bandara terbesar di dunia dan tersibuk di dunia. Namanya King Abdul Aziz Airport. Ini di kota Jeddah. Baik, mendaratlah kita. Kemudian di checkpoint imigrasi, ya, pemeriksaan paspor, pemeriksaan bagasi, penyerahan paspor kepada maktab. Maktab ini adalah IO yang akan mengurusi kita selama di Saudi. Ini namanya maktab. Menunggu di ruang tunggu untuk diberangkatkan ke Madinah. Nah, kenapa Pak Madinah dulu? Karena kita ambil skenario yaitu penerbangan haji gelombang 1 akhir, ya. Jadi ini kalau gelombang 1 ziarah dulu ke Madinah. Baru setelah mendekati hari haji kita ditransfer ke Mekah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, berziarah di Madinah sendiri itu bukan merupakan bagian ritual ibadah haji, tapi merupakan ibadah terpisah, ya, merupakan sebuah ritual ziarah, gitu ya. Jadi kalau orang berhaji itu bisa nggak, boleh nggak tanpa ke Madinah? Ya boleh, gitu ya. Ya, baik. Kemudian ini suasananya di King Abdul Aziz Airport Jeddah, di ruang tunggu jamaah haji tahun 2012. Foto saya ambil sendiri. Sekarang mungkin sudah berbeda, ya. Akan seperti apa Pak sekarang? Nah, nanti kita buktikan. Karena nanti teman-teman tanggal 21 Oktober insya Allah, moga-moga Allah Ta'ala berikan ridho dan kekuatan, kita akan berangkat umroh bersama-sama ke Mekah dan ke Madinah. Bagi yang ingin ikut, mohon segera persiapan. Kebetulan ya umrohnya bareng-bareng saya juga, bareng teman-teman juga. Baik. Yang belum ikut latihan dulu, gitu ya. Baik. Ini sampai kemudian kita sampai King Abdul Aziz Airport, sudah ziarah siap berziarah, langsung naik bis ya ke Madinah. Jaraknya 425 kilo, Semarang Jakarta lah kurang lebih ya. Nah, ini perjalanan yang luar biasa. Zaman saya haji itu perjalanan malam hari. Jadi sampai di Madinah itu menjelang sholat subuh, ya. Jadi sholat pertama kalinya adalah sholat subuh di Masjid Nabawi. Oke, sekarang sudah sampai Madinah nih. Ngapain aja kita? Sholat arba'in. Kenapa disebut arba'in? Karena kita diberi waktu selama 8 hari di Madinah dan diharapkan untuk setiap sholat kita sholat secara berjamaah di Masjid Nabawi dengan janji Rasulullah SAW. Karena siapa sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya ada 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Di Masjid Nabawi 10.000 kali dan 1.000 kali, mohon maaf, 1.000 kali. Kemudian apalagi di Masjidil Aqsa 500 kali. Nah, ini merupakan sebuah fenomena di mana istimewanya Masjid Nabawi ini. Teman-teman sekalian, maka kita di sana kerjaannya apa? Ya sholat gitu. Ya sholat. Gitu. Jadi jangan dibayangkan yang aneh-aneh ya. Pada dasarnya orang yang berhaji itu ketika di Madinah ya mengulangi apa yang dilakukan di rumah. Di rumah biasanya sholat berjamaah ya, di sana berjamaah. Baik, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti makam Baqi, Gunung Uhud, Masjid para Sahabat, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Umamah, Jabal Magnet dan seterusnya. Bagaimana sejarah masjid-masjid itu, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi yang luar biasa di tempat-tempat itu. Insya Allah nanti kita sampaikan semua ya saat kita sudah sampai sana, sampai di Madinah bersama-sama. Untuk besok di Fatimah Zahra kita sampaikan juga, walaupun mestinya cukup singkat karena waktunya memang singkat ya. Ziarah ke pusat budaya seperti kebun kurma, pasar kurma, pusat percetakan Al-Quran. Setelah 1 pekan kloter diberangkatkan ke Makkah ya. Jadi kurang lebih 8 hari karena seharinya kan 5 waktu, kadang 8, jadi 40 kali sholat itu. Luar biasa sekali. Baik teman-teman sekalian,
Gambar yang ada di depan teman-teman sekalian ini adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Juga makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan makam sahabat Umar bin Khattab. Kalau kita ziarah di sana, makna ziarah ini menziarahi dan menyampaikan salam kepada Rasulullah. Maka ada tata cara yang harus kita ikuti. Yakni di sana tidak diperkenankan duduk-duduk, kemudian membaca surah Yasin lama-lama, tidak boleh. Kenapa? Karena demi keselamatan jamaah, karena ada ribuan orang pada saat yang sama yang lalu lalang di situ. Oleh karena itu, tata cara berziarahnya hanya dengan lewat saja. Lewat, kemudian kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, dan seterusnya. Kita bersolawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah dan dua sahabat terkasihnya. Suasananya Masya Allah ya, suasana bukan main, banyak sekali kemudian jamaah yang menangis, terseduh-seduh, sangat terharu ya. Ini kebetulan sujud ini hanya boleh bapak-bapak ya, yang ibu-ibu tidak boleh lewat sini. Yang bapak-bapak lewat di sampingnya. Samping itu sebelah mana? Insya Allah hari Ahad akan saya tunjukkan replikanya di Fatimah Zahra. Baik, ini adalah Ar-Raudhah. Ar-Raudhah adalah tempat antara mimbarnya Rasulullah dan rumah Rasulullah ditandai dengan karpet hijau. Rasulullah bersabda bahwa tempat antara rumahku dan mimbarku adalah min riyadil jinan, ya, merupakan taman-taman surga. Jadi salah satu taman yang di surga nanti akan ada lagi wujudnya dalam bentuk versi surga, itu adalah Taman Ar-Raudhah. Masya Allah, ini fotonya ini luar biasa ya, karena pada realnya jarang ya Ar-Raudhah kok kosong begini. Yang benar adalah setiap saat berjubel jemaahnya. Sekarang bahkan ditata agar lebih tertib untuk masuk ke sini pakai aplikasi dulu. Jadi daftar di aplikasi baru boleh masuk pada saat sudah dapat giliran sesuai dengan jam yang tertera di aplikasi. Nanti diatur oleh mutawif di sana. Baik teman-teman sekalian, tentang Masjid Nabawi sendiri memang sangat mengesankan ya. Berapa sih luasnya? 82.000 meter persegi. Bangunan yang sangat besar, bangunan raksasa. Halamannya 206.000, 2.104 pilar, 10 menara, 26 kubah, 59 pintu gerbang, 6.800 keran tempat wudhu, 560 pipa keran air minum, 2.500 toilet. Bisa menampung 1 juta jamaah. Jadi teman-teman kalau sudah sampai Masjid Nabawi, silakan sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing bisa mengelilingi Masjid Nabawi sesuka-suka hati. Tetapi tetap mempertimbangkan kekuatan fisik dan kesehatan. Yang jelas merupakan pengalaman yang tidak akan habis-habisnya diceritakan. Ya, ini foto saja ya, ilustrasi ini saya sama Bu Yunita 10 tahun yang lalu di pelataran Masjid Nabawi. Kita ambil ini suatu malam ya, suatu malam setelah sholat Isya. Baik, kemudian selesai ritual kita di Madinah, kita akan ke Makkah. Untuk apa? Untuk melaksanakan umrah wajib kita. Di perjalanan kita berhenti dulu di masjid yang namanya Masjid Bir Ali. Ini 12 kilo dari Madinah. Untuk melakukan ritual yang namanya niat umrah. Labbaik Allahumma umrah. Mengenakan kain ikhramnya itu wajibnya dari tempat itu. Jadi tempat Bir Ali itu. Tapi biasanya sudah dikenakan di hotel ya teman-teman. Karena kan biar untuk kepraktisan. Tapi di Masjid Bir Ali ini titik mikot namanya ya. Mikot itu ada dua, namanya mikot makani, yaitu batas tempat, dan mikot zamani, batas waktunya. Baik, setelah kita mengenakan kain ihram, maka berlakulah larangan-larangan orang yang berihram ya. Tidak boleh membunuh binatang, mencabut tanaman, tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, tidak boleh mengambil barang yang jatuh, tidak boleh menikah dan dinikahkan. Menikahkan juga tidak boleh, berhubungan suami istri juga tidak boleh, dan juga dilarang 3 hal ya. Apa itu? Rofas, fala rofasa, tidak boleh ngomong yang jorok-jorok. Yang kedua, jidal. Apa jidal itu? Berbantah-bantahan ya. Yang ketiga, fusuk. Apa itu fusuk? Itu berbuat keji, berbuat kejahatan. Nah, begitu kain ihram ini kita sandang, haram semua hal yang diharamkan tadi, maka kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang laki-laki suaranya dikencengin,
Yang perempuan lirih saja. Naik bis ini 490 Madinah Makkah. Sepanjang itulah kita akan bertalbiyah. Apa enggak capek? Ya enggak, kan gantian gitu ya. Yang mengeraskan suara itu gantian. Ya, baik teman-teman sekalian, ini tadi adalah Masjid Bir Ali. Ini gambar saya ambil sesaat setelah sholat 2 rakaat di Masjid Bir Ali untuk persiapan niat umrah. Baik, naik bis sampailah di Mekah, melakukan umrah wajib di mana? Di Masjidil Haram di Makkah. Ya, jadi Masjidil Haram itu pada dasarnya ada 2, di Makkah dan Madinah. Yang di Makkah namanya Masjidil Haram, yang di Madinah namanya Masjid Nabawi. Maka disebut 2 masjid haram, namanya Haramain. Ya, 2 tanah haram, namanya Haramain. Ya, haram itu artinya adalah tanah yang dimuliakan. Juga bermakna haram karena tidak boleh melakukan kejahatan di 2 tanah itu. Juga haram artinya karena itu dimuliakan karena Dajjal di akhir zaman nanti tidak bisa memasuki 2 tempat itu. Baik teman-teman sekalian. Niat ikhram di Masjid Bir Ali tadi sudah saya singgung, kemudian melakukan tawaf, putaran Ka'bah, memutari Ka'bah 7 kali, sholat di belakang makom Ibrahim. Nanti insya Allah semua ini akan kita praktekkan di Fatimah Zahra. Minum air zam-zam, bagaimana tata cara minum air zam-zamnya kita praktekkan. Sya'i ya, lari-lari kecil antara Sofa dan Marwah yang 600 meter. Di Fatimah Zahra dibuat sekitar 300 meter, lumayan separuhnya. Kita praktekkan juga, kemudian tahallul. Dalam hal ini ditandai dengan mencukur rambut kita. Ketika ini sudah dilakukan, apa yang terjadi? Sudah selesailah umroh kita. Ini namanya umroh haji. Setelah mencukur, kita tahallul, berarti sudah boleh pakaian ihram tadi ditanggalkan. Ganti dengan pakaian biasa, menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Karena ingat, kalau haji itu waktunya sudah ditentukan. Ini tentang tawaf tadi ya, sya'i, ini gambarnya orang sya'i. Insya Allah kita praktekkan juga nanti di hari Ahad ya di Fatimah Zahra. Kemudian tahallul, mencukur rambut. Baik. Kemudian teman-teman sekalian untuk hari hajinya sudah tiba. Ini hari haji itu dimulai tanggal 8 ya. 8 Dzulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 8 Dzulhijjah apa yang dilakukan kalau ini tanpa tarwiyah, namanya langsung ya dari hotel di Makkah langsung menuju ke Arafah. Melafalkan niat haji, bertalbiyah, maka ke Arafah sekitar 20 kilo, bermalam di Arafah. Tapi kalau dengan tarwiyah, tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu amalan sunnah di mana kita dari Mekah itu menuju ke Mina dulu. Kenapa? Karena dulu ada riwayat di dalam hadis Rasulullah SAW itu memulai hajinya dari Mina. Nah, di sana Rasulullah mengumpulkan bekal air dulu sama para sahabat. Jadi maka kita napak tilas seperti itu. Ya, mengikhram dari hotel, melafalkan niat haji, bertalbiyah, maka ke Mina ini sekitar 7 kilo. Bermalam di Mina 1 malam, paginya kita, ini situasi di Mina ya, di malam tarwiyah. Seperti ini tenda permanen ya, tenda yang aman, anti api, ada AC-nya, jadi dingin sejuk di dalam. Baik, 9 Dzulhijjah pagi kita dari Mina menuju ke Arafah, 14 kilo dengan bis, dengan sistem tarodudi. Nah, sistem tarodudi ini bisnya tidak banyak, tapi lalu lalang bolak-balik biar tidak terjadi kemacetan. Kalau zaman dulu sebelum dilakukan sistem tarodudi itu bisnya banyak sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa. Sekarang sudah tidak lagi. Nah, saya perlu ingatkan bahwa pada suatu saat nanti ketika tiba waktunya teman-teman menjadi jamaah haji itu wajib untuk selalu kompak sabar. Kompak itu artinya apa? Haji itu terutama jamaah haji dari Indonesia itu sudah dibentuk. Ya, ada kesatuan yang paling besar itu namanya kloter, yang lebih kecil namanya rombongan, yang lebih kecil itu namanya adalah regu. Maka sesiapapun dia adalah pasti anggota regu, anggota rombongan dan anggota kloter. Di setiap kloter ada ketua kloter, di setiap rombongan ada ketua rombongan, di setiap regu ada ketua regu. Maka harus kompak. Yang ngatur itu biar para ketua saja. Jamaah jangan ikut ngatur-ngatur. Nanti terlalu banyak yang ngatur malah tidak jadi-jadi. Maka ikuti perintahnya ketua regu Anda. Oke, antri. Baik, mohon maaf ya ada gangguan. Boleh di mute ya teman-teman ya.
Saya lanjutkan, mohon maaf. Tadi sudah sampai mana? Sampai sini ya. Kita kemana ini? Dari Mina ke Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah pagi. Baik, untuk apa? Melaksanakan satu yang namanya wukuf. Wukuf ini inti dari ibadah haji. Jadi wukuf ini adalah ritual terpenting. Ya. Barang siapa berhaji tapi tidak wukuf, hajinya batal. Karena wukuf itu rukun haji. Hajinya tidak diterima kalau tanpa wukuf. Baik. Kemudian ini kita lihat teman-teman, ini pemandangan di Arafah, di tenda Arafah, memang bukan tenda permanen ya. Antara wukuf itu antara sholat duhur, asyar di jamak, kemudian ada khutbah wukuf, kemudian zikir dan muhasabah sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib kita menuju ke Muzdalifah, sekitar 9 kilo dari Arafah, naik bis lagi. Di sana kita melakukan sholat maghrib dan isya jamak, mencari kerikil dan bermalam. Ini namanya mabit di Muzdalifah. Tanggal 10 lepas tengah malam dari Muzdalifah ke Mina, jarak 5 kilo untuk menuju ke Mina dengan kita persiapan untuk melakukan lempar jumroh. Tanggal 10-nya melakukan lempar jumroh. Di mana? Di Jumrah Aqobah. Jadi ada 3 sumur ya yang kita lempar, namanya Ula, Wusto, Aqobah. Di Fatimah Zahra, insya Allah besok kita praktekkan. Ya, dan cara teknik melemparnya kita praktekkan sesuai sunnah Rasulullah. Doanya apa kita praktekkan insya Allah. Ya. Setelah setelah lempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah, maka melakukan yang namanya tahallul sughra. Tahallul sughra berarti boleh bercukur, tahallul ditandai dengan mencukur rambut dan melepas kain ihram. Sudah tidak pakai kain ihram lagi. Tapi hajinya belum selesai. Tanggal 11 sampai 13 masih melakukan lempar jumroh. Kalau tanggal 10 tadi hanya satu sumur yang dilempar, namanya Jumroh Aqobah. 11, 12 dan 13 adalah 3 sumur ya, namanya Ula, Wusto dan Aqobah. Di Fatimah Zahra nanti hari Ahad kita praktekkan ya. Baik, ini melempar jumroh. Kemudian ini di terowongan Mina yang legendaris ya, pada waktu pergi dan pulang melempar jumroh. Baik teman-teman, ini pemandangan di perkemahan Mina tahun 2012. Tentunya saat ini sudah berkembang. 13 Dzulhijjah setelah asar kita dari Mina kembali ke Mekah. Jaraknya 7 kilo. Selesai. Hajinya selesai? Belum, masih. Ada ritual berikutnya tanggal 13 Dzulhijjah setelah Isya. Di Makkah kita melakukan tawaf ifadah. Tawaf itu tawaf haji. Kemudian melakukan sa'i haji. Setelah sa'i kita melakukan tahallul kubro. Tahallul artinya menghalalkan. Menghalalkan berarti setelah tahallul kubro ini selesailah ritual haji kita. Resmi kita telah selesai melaksanakan ibadah haji. Cukup cepat saya menyampaikan karena keterbatasan waktu teman-teman sekalian. Tapi jangan khawatir, besok hari Ahad kita bareng-bareng pelajari lebih pelan-pelan 4,5 jam. Saya minta teman-teman semangat untuk belajar. Mohon hadir tepat waktu karena begitu gerbangnya Fatimah Zahra dibuka, saya akan masuk. Saya tidak akan nunggu siapapun. Oke? Jadi kalau yang telat saya tinggal. Ya, kok gitu? Iya, karena kita ini sudah pengalaman belajar manasik haji versi full itu butuh 4,5 jam. Kalau kita molor maka duhur belum selesai. Ngalamat kita kepanasan. Oleh karena itu datang tepat waktu, kita langsung presensi, dapat tiket, masuk bersama saya, langsung mulai praktek begitu. Ya, yang dari saya untuk kali ini cukup dulu ya, dan moga-moga biar saling menyapa juga ya. Ada teman-teman semuanya, wah banyak wajah-wajah baru ya. Tapi saya ingin juga ada feedback ya. Silakan boleh open mic untuk menyampaikan sesuatu atau pertanyaan atau apapun yang terkait dengan rencana latihan kita nanti di hari Ahad. Silakan. Oh, ada Pak Farudin juga. Ini Pak Din, teman-teman Bunda Yayu, teman-teman dari Pemalang juga ada. Pak Yusron Temanggung. Pemalang juga hadir. Kampung Inggris juga hadir. Ini Bu siapa Kampung Inggris ini yang hadir? Siapa Bu Yunida, Kampung Inggris yang hadir? Wah, banyak yang hadir ya pada malam hari. Baik, dipersilakan teman-teman. Jika ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan sehingga menjadi masukan dan juga menjadi sambung rasa di antara kita. Ada Pak Warudin, Pak Syaham, Pak Hamka, Pak Mas Haki ini Brangsong ini ya, Kendal, Pak Haris, Semarang, Ananda Nabila, Ibu Nuni, Ibu Nur Hamidah nih Pemalang, Bu Yuyun, kemudian
Pak Wid, Bu Wida, Pak Yusron Temanggung. Dipersilahkan. Jika ada teman yang mau menyampaikan suatu open mic, langsung menyampaikan. Terima kasih. Izin masuk, Ustaz. Besok hari Ahad itu kan kami ada pengajian Ahad pagi yang mungkin karena dari luar pembicaranya. Mungkin jam 8-an ya, baru selesai. Kalau langsung ke Fatimah Zahra, nanti teknisnya nanti kalau misalkan terlambat, mohon maaf. Baik, sudah saya umumkan di WA grup koordinasi bahwa ada petugas kita yang kita sebut duty officer, itu Mbak Nana yang memainkan duty officer, itu askar penjaga pintu. Seandainya, saya bilang seandainya karena kita juga tidak tahu ya, Allah yang tahu apa yang akan terjadi hari Ahad. Pak Din bersama jamaahnya misalnya mungkin mendapati saya sudah masuk, jangan khawatir, temui Mbak Nana dengan ciri-ciri memegang bendera hijaunya Yakuah. Maka nanti Mbak Nana akan menghidupkan radionya, nanti Pak Din dapat tiket, masuk, nanti akan dijemput di pintu pertama, yaitu di bandara. Nah, nanti akan ada yang jemput dari dalam. Jadi duty officer-nya ada 2, di luar ada, di dalam ada. Tapi sekali lagi kami sangat mohon maaf bagi teman-teman yang karena suatu udzur tertentu kemudian datang lebih dari jam 8, di mana jam 8 itu jam bukanya pintu Fatimah Zahra. Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Kenapa? Karena ada keterbatasan waktu yang materinya harus tersampaikan. Juga kalau setelah zuhur panasnya bukan main di sana ya. Karena Mang Fatimah Zahra itu disetting kayak menyerupai di Saudi, tidak ada pohon-pohonnya tengahnya. Jadi, tapi walau begitu ya ada kanopinya gitu ya. Pak Din, jadi jangan khawatir sama teman-teman. Kalau misalnya terjadi sampai loket loh, kok rombongannya udah masuk itu, akan diberi tiket, kemudian akan dijemput yang dari dalam. Dan materinya insya Allah belum banyak ketinggalan kalau hanya beberapa menit terlambatnya ya. Insya Allah. Saya juga ngerem untuk tidak di depan terlalu cepat gitu karena ada hiburan-hiburannya sedikit lah. Woi, Pak Din, terima kasih, semangatnya luar biasa ya. Juga kita lakukan besok pagi ada kajian di Pak Din, sampaikan aja, silakan Pak Din, biar ini teman-teman juga ikut kajian, silakan. Oh, ya. Baik, insya Allah hari Ahad pagi di Masjid At-Taqwa Patemon ada pengajian Ahad pagi dengan pembicara Ustazah Hajah Dewi Purnamawati, mantan aktivis gereja yang saat ini aktif membentengi akidah umat Islam dan juga mendampingi para mu'alaf. Jam 6 pagi sampai insya Allah sekitar jam 7:30 ya teorinya, tapi barangkali agak molor sedikit. Untuk kegiatannya bisa nanti melalui Zoom ataupun YouTube Masjid At-Taqwa Patemon. Sementara itu Ustaz, matur nuwun. Terima kasih. Baik, barangkali ada satu lagi dari sahabat yang lain yang mau menyampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya untuk alas kaki sebaiknya pakai sandal atau bebas? Nah, ini Bu Santi ya. Gini Bu Santi, karena kita sedang latihan ya, gitu ya. Maka sebisa mungkin latihannya role play-nya semirip mungkin dengan kenyataannya. Kalau ketika kita berihram, untuk yang laki-laki itu memakai alas kaki yang mata kakinya terbuka. Jadi tidak pakai sepatu. Nah, saya sendiri sudah mencoba berbagai macam ini ya, alas kaki, ternyata saya temukan yang paling nyaman adalah sandal jepit 12.500, itu yang paling enak. Nah, pakai yang pakai yang mahal-mahal ada sponnya itu tidak enak karena nanti kekuatannya kurang. Bagi yang perempuan itu semua badannya harus ditutup kecuali telapak tangan dan wajah. Oleh karena itu jawabannya kalau itu perempuan ya pakai pakai kaos kaki. Ya pakai kaos kaki kemudian pakai sepatu karena semuanya harus tertutup begitu. Baik. Selanjutnya kita nanti lebih diperdalam saat praktek ya. Yang jelas saya menyampaikan terima kasih ya atas nama panitia. Saya Rohani dan teman-teman semuanya panitia dari Semarang menyampaikan selamat bergabung dalam pembelajaran ini. Insya Allah kita mengharap ridho Allah agar kita diberikan ilmu barokah, dipertemukan dengan saudara-saudara yang baik. Ya.
Jangan lupa besok juga jangan terlalu tegang ya. Kita saling berkenalan, tukar HP. Jangan lupa juga info-info Bapak jual apa, saya jual ini. Siapa tahu nanti jadi jalan agar kita makmur secara ekonomi dan bisa segera berhaji gitu. Terima kasih. Saya harus akhiri karena sesuai janji sampai di adzan Isya ya. Besok Sabtu persiapan, semuanya persiapan. Kain ihram bagaimana? Silakan beli, silakan pinjam. Kalau belum punya ya pakai baju putih seperti saya ini enggak apa-apa. Itu kalau sudah punya alhamdulillah. Kemudian penuh dengan kesemangatan ya. Semangat. Bismillah, bismillah saya mau berhaji. Besok hajinya baru HM, Haji Mangunsari ya, ke Mangunsari. Oh, insya Allah nanti kalau ilmunya sudah cukup, hartanya dicukupkan oleh Allah, kita sampai haji Mekah beneran. Ya sama-sama M tapi M-nya Mekah gitu ya. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.